Pelajaran Sekolah Sabat, Senin 14 April 2025, pelajaran ketiga di triwulan kedua. Dengan judul untuk hari ini, Mempelai yang Cantik. Yehezkiel 16 menunjukkan kepada kita gambaran yang mencengangkan tentang perhatian Tuhan terhadap umatnya. Dia menggambarkan bangsa Israel sebagai bayi terlantar ditinggalkan di ladang untuk mati. Dia membawanya pulang, membersihkannya, dan ketika dia sudah dewasa, menikahinya. Ini adalah gambaran yang kuat tentang pernikahan yang tidak lazim. Bacalah Yehezkiel 16 ayat 4-14. Apakah rincian tentang pujian terhadap mempelai wanita ini yang mengajari kita tentang maksud Tuhan terhadap kita? Saya baca dalam Yehezkiel 16 ayat 4-14. Kelahiranmu begini. Waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibedungi dengan lampin. Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu sehingga diperbuatnya hal-hal itu kepadamu dari rasa belas kasihan. Malahan engkau dibuang ke ladang. Oleh karena orang pandang enteng kepadamu pada hari lahirmu, maka aku lalu dari situ dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah, dan engkau berkata, dan aku berkata kepadamu dalam keadaan berlumuran darah itu, engkau harus hidup dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. Maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau, sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta birahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dan dengan itu engkau aku punya. Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu, dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Aku mengenakan pakaian berwarna-warna kepadamu dan memberikan engkau sandal-sandal dari kulit lumba-lumba dan tutup kepala dari lenan halus dan selendang dari sutra. Dan aku menghiasi engkau dengan perhiasan-perhiasan dan mengenakan gelang pada tanganmu dan kalung pada lehermu. Dan aku mengenakan anting-anting pada hidungmu dan anting-anting pada telingamu dan mahkota kemuliaan di atas kepalamu. Dengan demikian engkau menghias dirimu dengan emas dan perak, pakaianmu lenan halus dan sutra dan kain berwarna-warna. Makananmu ialah tepung yang terbaik, madu dan minyak, dan engkau menjadi sangat cantik sehingga layak menjadi ratu. Dan namamu termasyur di antara bangsa-bangsa karena kecantikanmu, sebab sangat sempurna adanya, oleh karena semarak perhiasanku yang kuberikan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Tuhan memberitahu Israel bahwa di bawah asuhannya dia bertumbuh sangat cantik. Yehezkiel 16 ayat 13. Ketika Tuhan pertama kali menemukannya, tidak ada yang menganggapnya cantik. Dia ditolak di antara anak-anak lain, disingkirkan dengan harapan dia akan mati. Tetapi saat Tuhan mencurahkan perhatiannya kepadanya, dia menjadi cantik dan semakin cantik sampai dia menjadi pembicaraan dunia. Pada masa-masa awal Raja-Raja Ibrani di bawah kepemimpinan Daud dan Salomo, hal ini sangat benar. Ratu Ethiopia bahkan melakukan perjalanan khusus untuk melihat kemegahan Israel bagi dirinya sendiri. Kecantikan Israel sepenuhnya merupakan anugerah Tuhan. Dia cantik, pembicaraan bangsa-bangsa tepatnya karena dia adalah pengantinnya. Tuhan berkata bahwa kecantikannya sempurna melalui kemegahanku yang telah kuberikan kepadamu. Yehezkiel 16 ayat 14. Ini adalah tema yang berulang dalam Alkitab. Mempelai Allah itu cantik bukan karena apapun yang telah dilakukan, tetapi karena Tuhan telah menghujani dia dengan kemurahannya dan membuatnya seperti itu. Dengan cara yang sama, orang-orang percaya tampak cantik dalam ukuran surga bukan karena apapun yang telah kita lakukan untuk mendapatkannya, tetapi karena kemurahan Tuhan.
keselamatan yang telah Dia curahkan kepada kita. Kita cantik karena kita ditutupi dalam kebenarannya, kebenaran Allah sendiri. 2 Korintus 5 ayat 21. Semuanya baik-baik saja sampai ayat berikutnya dalam Yeskiel. Tetapi engkau mengandalkan kecantikanmu dan engkau seumpama bersundal dalam menganggarkan ketermasyuranmu dan engkau menghamburkan persundalanmu kepada setiap orang yang lewat. Yeskiel 16 ayat 15. Kita diciptakan untuk mencerminkan kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Ketika ciptaan Tuhan menganggap bahwa kecantikan mereka adalah milik mereka sendiri, kecantikan itu menjadi murahan dan masalah menunggu. Apakah bahaya dari mempercayai kecantikan kita sendiri? Artinya bagaimana mungkin kita berpikir bahwa ada sesuatu di dalam dan dari diri kita yang memberi kita kepantasan di hadapan Tuhan atau membuat kita layak akan kasih-Nya? Bagaimanakah kita bisa selalu waspada terhadap kesombongan rohani? Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Senin 14 April 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat hari berikutnya. Tuhan memberkati.